Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Husnul Mufid. Kali ini saya akan membahas tentang Arab Persia dan Arab Yaman. Tujuannya adalah untuk membahas lebih dalam agar pemirsa tahu bagaimana sejarah yang terjadi pada orang-orang Arab Persia dan orang-orang Arab Yaman yang ada di Indonesia ini. Lebih dulu saya memperkenalkan diri saya adalah Dr. Husnul Mufid MPDI, alumni Fakultas Keguruan dan Pendidikan Sejarah Universitas Jember, S1-nya, sedangkan untuk S2-nya alumni Konsentrasi Pendidikan Islam YN Sunan Ampel, Surabaya, yang juga membahas tentang sejarah pendidikan, juga sejarah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, dinasti Mamluk, dinasti Utsmani. Pada pembahasan dua orang Arab ini, kita awali pertama adalah perang Arab Persia. Orang Arab Persia ini adalah datang ke Indonesia pada tahun 840, dipimpin oleh Said Ali Al-Mu'tabar. Ini dari kelompok Syiah yang merupakan keturunan dari Rasulullah. Memang mayoritas tokoh-tokoh Syiah, ulama Syiah ini ya adalah orang-orang yang memiliki darah dari Rasulullah. Beliaunya ini datang ke Indonesia, ke Aceh ini karena mendapat intimidasi atau upaya pembunuhan dari dinasti Abbasiyah yang waktu itu berkuasa di Baghdad, berkuasa. Nah, upaya pembunuhan bukan hanya terjadi pada Said Ali Mu'tabar ini, tetapi juga kepada keturunan Rasulullah dan orang-orang Syiah yang ada di Baghdad maupun yang ada di Arab. Mereka dicari-cari, mau dibunuh, baik dibunuh secara penggal seperti Muhammad Ali keturunan Rasulullah itu usai mengalahkan Bani Umayyah, kemudian dibunuh oleh kelompok Bani Abbas. Dan dari sini terus berlanjut dari keluarga Bani Abbas, nanti Bani Abbas melakukan pengejaran terhadap keturunan Rasul yang beraliran mazhab Syiah. Pelarian ini adalah bersama rombongan. Jadi Said Ali Mu'tabar ini tidak sendiri, tapi bersama rombongan, bersama keluarga menuju pantai lautan lewat India hingga sampai di Aceh. Perjalanan ke Aceh ini sebenarnya memang bukan satu tujuan, ya ini pokoknya mereka yang penting lolos dari
upaya pembunuhan yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Maka sampailah di daerah Aceh. Nah, di Aceh ini satu rombongan itu datang. Nah, dari sana menetap. Kemudian lahirnya putranya bernama Aliauddin Said Ali Al-Muntabar. Ini kemudian mendirikan kesultanan, kalau bahasa Indonesia kerajaan. Nah, dari sinilah awal penyebaran Islam masuk ke Nusantara di Aceh. Tapi sebelumnya juga pada abad 7 sudah ada antara surat menurat dinasti Umayyah itu sudah sampai ke Sriwijaya, ke Palembang. Jadi satu abad kemudian baru di Aceh. Nah, dari sini Islam berkembang dengan diawali membuat sebuah kesultanan. Dengan ada kesultanan ini maka ajaran Islam syariat dilaksanakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu maka pada saat itu juga pada abad 8 bahwa Aceh itu disebut dengan nama Serambi Mekah. Karena Ali Akbar ini berasal dari Mekah ya, waktu itu tinggal di Mekah. Karena ada upaya untuk pembunuhan dari Bani Abbasiyah maka beliaunya lari ke Nusantara hingga terdampar di Aceh. Nah, dari sinilah maka berkembanglah kerajaan yang sangat terkenal yang dinama Kesultanan Perlak. Ini bukti-buktinya sudah ada makamnya. Makamnya itu berasal di pinggir pantai. Kok makam? Iya, makam juga. Dan kerajaannya pun juga berada di pinggir pantai. Nah, itu bukti-bukti ada. Sekarang kan terkena air laut ya, jadi sebagian besar bekas istana itu terendam oleh laut. Nah, pada masa kejayaannya ini banyak orang-orang Arab, pedagang-pedagang Arab datang ke kerajaan Perlak. Nah, dari sinilah kerajaan Perlak mulai dikenal di dunia dan bangsa-bangsa Arab yang telah tahu jalur menuju ke Aceh dengan menggunakan kapal kayu, mereka berdagang di Aceh. Maka di kerajaan Perlak inilah terkenal dengan perdagangan, sehingga jalur antara Arab dengan Aceh ini dengan kerajaan Perlak terjalin hubungan yang sangat bagus. Jadi barang-barang dari Mekah bisa dijual ke Indonesia berupa permadani. Begitu di Aceh barang-barang hasil alam dijual di Arab, di Timur Tengah. Nah, para pedagang-pedagang ini dari mana? Mereka berasal dari Persia. Jadi mereka dengan membawa barang-barang dengan kapal, habis itu datang, habis itu pergi. Mereka tidak menginap kalau pedang-pedang pada saat itu. Juga pada masa kerajaan Samudra Pasai, setelah kerajaan runtuh, maka berdiri kerajaan Pasai pada abad 12. Pedagang-pedagang juga datang dari Timur Tengah karena sudah tahu jalurnya, tapi mereka tidak menetap pedagang kembali. Yang menetap ini adalah orang-orang yang berasal dari Arab Persia dulu yang bersama dengan Said Ali Muntabar ini menetap di sini. Tapi kalau pedagang tidak. Demikian juga pada masa
masa kerajaan Kediri juga pedagang Arab datang, itu juga dijelaskan dalam sejarah Kediri bahwa orang-orang Arab berdagang di kerajaan Kediri. Waktu itu masa jayanya adalah masa jaya kerajaan Joyoboyo. Ini saya menulis bukunya juga Kerajaan Joyoboyo. Di situ saya menemukan adanya data bahwa para pedagang Arab ini juga sudah berdatangan berdagang di sini. Tapi mereka tidak menetap. Habis menetap terus pergi. Begitu juga ada bukti sejarah di Gileran sana. Itu kan ada Siti Fatimah binti Maimun itu juga ada kaitan dengan Raja Joyoboyo itu. Sini Maimun itu dimakamkan di Leran Gresik. Itu ada pada masa sejaman pada masa Raja Joyoboyo. Ini ya. Kemudian kita memasuki kepada imigran Yaman. Imigran Yaman ini didatangkan oleh Belanda. Pada waktu itu WOC mengalami keruntuhan pada tahun 1799. Padahal WOC itu kan sudah menangkan perang, Aceh diruntuhkan, soal Aceh. Daerah-daerah Indonesia lain juga sudah tidak. Tapi WOC ibarat tikus mati dalam lumpur. Dia mati dengan sendirinya karena apa? Karena kebangkrutan. Karena uang bukan untuk dibikin bisnis, tapi untuk membiayai perang. Nah, di situ bangkrut. Maka pada tahun 1799 WOC Flag of Indies Company di Indonesia ini diganti oleh pemerintah Hindia Belanda. Jadi Belanda mengambil alih di Indonesia ini. Jadi posisinya bukan oleh para pedagang, WOC itu kan pedagang, tapi ini diambil alih oleh pemerintah Belanda, kerajaan. Nah, pada saat pengambilan alih inilah pemerintah Belanda kemudian mengadakan perubahan-perubahan, mendatangkan orang Cina. Jadi Cina datang ke Indonesia itu didatangkan oleh Belanda, pemerintah Hindia Belanda. Kalau untuk mengisi ketenaga kerjaan. Awalnya ditaruh di perkebunan karena WOC kan mengelola perkebunan cukup banyak. Tapi dalam perkembangannya Cina dalam aktivitas hidupnya adalah berdagang dan sukses. Nah, kemudian setelah terjadi perang Diponegoro dan Diponegoro berhasil dikalahkan, maka Belanda mendatangkan orang Arab, tapi bukan orang Arab Madinah, bukan orang Arab Mekah, bukan Arab Persia, tetapi mendatangkan orang Arab dari Yaman. Kenapa Yaman dipilih? Karena daerah itu adalah daerah yang miskin. Tentunya orang-orang miskin itu kan mudah diajak untuk pergi ke dulu. Nah, cuman di sini apakah orang Arab Yaman itu memang
diajak Belanda didaftar atau memang Belanda membeli orang-orang itu di pasar budak. Istilah perdagangan manusia, kalau dulu kan tidak ada istilahnya buruh ya. Jadi namanya pegawai yaitu budak Belanda. Mereka beli di pasar budak. Di Jakarta pun ada, di Manggarai itu ada perdagang budak. Perdagangan manusia, siapa yang memiliki manusia bisa beli maka dia bisa memperkerjakan. Nah, ini Belanda mendatangkan orang-orang dari Yaman. Saya belum mengetahui apakah Belanda ini membeli orang-orang Yaman ini di pasar budak, atau Belanda ini mendaftar orang-orang Yaman untuk dibawa ke Indonesia untuk dipekerjakan, karena Belanda memilih mengajak orang-orang Yaman ini ada motif politik, yaitu untuk mengalahkan perjuangan umat Islam. Karena para kiai selalu pemberontakan, selain memperkerjakan mereka. Mengingat pada waktu itu para kiai dan pengikutnya tidak mau bekerja kepada Belanda. Salah satu menjadi penghulu, nggak mau. Syekh Al-Bantani, namun tidak mau. Di Surabaya pun begitu. Di daerah Solo juga begitu. Daerah Gresik bukan. Nah, Belanda mendatangkan itu. Nah dari sini mereka sebenarnya dari kelompok orang-orang miskin ya tentunya. Nah, kalau dilihat dari kajian kritik sejarah, mereka ada dari orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya uang, yang membutuhkan pekerjaan. Sedangkan dari golongan Dzurriyyah Rasul ini termasuk kalangan bangsawan. Karena apa? Mereka Dzurriyyah Rasul itu menikahnya biasanya dengan anak-anak raja. Kalau Sayyidina Hasan itu dengan putri kerajaan Persia. Nah ini makanya Kiai Imad itu menyaksikan apakah ini keturunan ada Dzurriyyah dari Rasul apa tidak. Kiai Imad kan menyatakan keterputusan. Ya, mungkin juga begitu. Nah, imigran Yaman ini dibawa ke Indonesia itu dibawa pakai kapal ya, kapal kayu, kapal Belanda pada abad 18. Di sini ada ayah dari Habib Utsman bin Yahya. Habib Utsman bin Yahya lahir 1822 Masehi. Nah, ayah dari Habib Yahya Utsman bin Yahya ini merupakan golongan generasi pertama yang dibawa ke Belanda ke Indonesia dengan tujuan adalah motif ekonomi. Yang kedua untuk mengisi departemen-departemen keagamaan yang ditinggalkan para kiai. Nah, ketika Habib Utsman bin Yahya ini sudah beranjak remaja, maka sama Belanda disekolahkan ke Arab bersama Sunan Gurbonya untuk pelajaran agama Islam. Juga dengan Habib Abdurrahman dan Habib-Habib yang lain. Dengan tujuannya nanti setelah belajar di Mekah, pulangnya yaitu untuk memberikan fatwa-fatwa kepada para pribumi agar jangan
melakukan pemberontakan dengan pemerintah Hindia Belanda. Karena kalau perang terus maka pemerintah Hindia Belanda akan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, mereka setelah sukses, setelah ilmunya pintar, maka pulang kembali ke Batavia, ke Pokoja, karena Belanda menaruh orang-orang imigran zaman ini di Pokojan. Tapi sebelum ada kedatangan imigran Yaman ini, Pokoja Batavia sudah pernah dihuni oleh orang India Bangladesh dari Benggala. Nah, di situ sudah ada masjid. Kenapa orang-orang imigran Iran pada abad 18 ini ditaruh di Pokoja? Karena di situ sudah ada fasilitas masjid. Sementara orang-orang India sudah pergi ke tempat lain. Orang-orang India itu dulunya dibawa oleh penjajah Inggris, yaitu Thomas Raffles ya, yang pernah menjajah mereka di tahun situ. Begitu Inggris sudah tidak menjajah lagi, maka orang-orang India itu juga sebagian pergi, sebagian menetap di Batavia dengan bisnis. Karena pada waktu itu di Batavia adalah pebisnis ulung itu ya orang Hindia yang dibawa oleh Inggris, orang Cina yang dibawa Belanda, dan orang imigran Arab yang dibawa Belanda. Mereka difasilitasi dalam bidang bisnis selain di perkebunan ya, tapi cocoknya orang-orang Cina sepertinya dalam bisnis gitu. Sedangkan bisnis perkebunan sendiri itu Belanda kemudian menaruh orang-orang Bali, orang-orang Madura taruh di perkebunan. Sementara orang Cina menjadi bisnis. Begitu juga orang-orang Arab yang awalnya masuk dalam bidang pertanian, kemudian beralih kepada bidang bisnis dan agama. Kalau bisnis mereka berjualan minyak wangi, karena waktu itu kan minyak wangi sangat laris di Batavia. Karena di Indonesia belum ada produk minyak wangi ya ada Kemenyan. Kemudian setelah Belanda menyekolahkan ke Mekah, Belanda mengambil Sunan Gunung untuk ditugaskan di Aceh bersama Habib Abdurrahman. Kalau Sunan Gunung ini dalam bidang diplomatis dengan fatwa bahwa melawan pemerintah Belanda adalah haram. Sementara Habib Abdurrahman itu juga memimpin pasukan, tapi pasukannya diarahkan untuk dibunuh oleh orang-orang Belanda, tentara Belanda pada waktu itu. Tentara Belanda pun itu juga pribunya banyak yang terkenal dengan Rojo Ireng. Tentara Belanda waktu itu yang Londo Ireng itu ada dari Ambon, ada Maluku, ada Minahasa, ada dari Madura, ada dari Bone, ada Bugis gitu. Tentara Belanda yang menyerang sana. Nah, yang di Batavia ini adalah Habib Usman bin Yahya ini menghadapi rakyat Banten yang dipimpin oleh para kiai yang terkena pemberontakan petani tebu, yaitu dia mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya untuk melawan Belanda. Tapi para kiai tidak mau karena tahu bahwa Habib Yahya adalah anti Belanda yang sekolah ke Belanda, dan duriannya tidak jelas kan.
sama Belanda itu disuruh mengaku keturunan Rasulullah. Yang kedua, Belanda juga menampilkan bahwa Habib Utsman bin Yahya ini belajar langsung dari Mekah. Jadi soheh gitu katanya. Sementara kalau belajar dengan kiai kan tidak. Berbunyi. Nah di sini, tapi untuk di daerah Jawa tidak berpengaruh ya, tetap mengakukan perlawanan. Sedangkan yang di Aceh mudah terpengaruh. Kalau Senogorgonya ini adalah Belanda yang masuk Islam, belajar langsung dari Mekah gitu. Akhirnya pada 1904 bisa dikalahkan dan runtuhlah kerajaan Aceh. Kemudian Senogorgonya lari ke Belanda lagi jadi Kristen, dan Habib Abdurrahman lari ke Arab lagi karena tugasnya sudah selesai dan kembali ke Indonesia hingga meninggal dunia. Jadi ada pengkhianat. Kalau di Aceh itu yang bernilai adalah Habib Abdurrahman, kalau di Jawa Habib Utsman bin Yahya. Nah kemudian pada tahun 1913 ini Habib Utsman bin Yahya meninggal dunia. Tapi pada tahun 1862 Habib Utsman ini dilantik menjadi mufti agung, gelarnya bahwa agung ya, yaitu yang memberikan fatwa bahwa tarekat itu haram. Karena yang berjuang melawan Belanda pada tahun 1888 di Cilegon, Banten itu adalah orang-orang tarekat. Dia bikin buku kan. Dia cukup banyak memberikan buku, tapi buku itu buku yang sebagian besar menyesatkan. Fatwa-fatwa menyesatkan. Dengan Belanda beliau mendapat kerencana sebagai keberhasilan menumpas pemberontakan petani tebu yang dipimpin Kiai di Pandeglang, Jawa Barat, kalau sekarang jadi Provinsi Banten. Nah pada tahun 1913 beliaunya meninggal dunia. Nah kemudian pada tahun 1928 maka ini berdirilah perkumpulan Arab. Jadi berupa paguyupannya, perkumpulan Arab Alawiyah kalau dalam tulisan Arabitul Alawijah, dia mengambil itu. Tapi di sini Alawiyah itu tidak sama dengan Alawiyin, Bani Alawin yang di daerah Baghdad ya, yang berhasil meruntuhkan kerajaan Abbasiyah tahun 1293 bersama Mongol. Kalau dinasti Alawiyin yang ada di Basra yang menghancurkan kerajaan dinasti Abbas bersama Mongol itu orang-orang Syiah. Tapi kalau di sini perkumpulan Arab Alawiyah, Alwijah ya, ini bukan Syiah karena cara peribadatannya orang-orangnya bukan Syiah, hanya hampir serupa tapi tak sama. Nah, gerakannya adalah gerakan sosial, gerakan pendidikan, menyantuni anak yatim, menyantuni anak janda. Setelah itu pada tahun 1932 ini mendirikan lembaga
baru, yaitu yang sekarang terkenal dengan Robito Alawiyin. Pendirian ini sebenarnya dengan tugas untuk mencatat keturunan, dari mana keturunan orang-orang imigran Arab ini, imigran dari Yaman ya, tujuan itu. Jadi ketika mendirikan perkumpulan Arab Alawiyah pada tahun 1928, hampir bersamaan dengan Sumpah Pemuda tahun 1928, ini kemudian pada tahun 1932 mendirikan organisasi lembaga yang terkenal sekarang dengan Robitoh Alawiyin, yang sekarang jadi isu santer yang dipermasalahkan oleh orang-orang NU yang pencetusnya adalah Kiai Haji Imaduddin dari Banten dengan tesisnya yang menganggap bahwa terputusnya nasab dari Ubaidillah, sekarang kontra. Nah, Robitoh Alawiyin ini mencatat duriah-duriahnya, dicatat siapa yang dirasa dinilai keturunan Rasulullah, maka dicatat lembaga ini yang terkenal sekarang dengan Ba'alawi. Nah, pakai referensinya siapa? Belanda juga senang karena tokohnya kan sudah meninggal, Yahya Usman bin Yahya ini meninggal, sehingga kekuatan untuk mempengaruhi, menekan pemberontakan orang-orang pribumi agak lemah karena Habib Usman bin Yahya sudah meninggal. Maka ini juga kesempatan bahwa Belanda mempunyai kesempatan untuk melakukan tekan-tekan pada pribumi lewat dasar ini gerakan nasab. Kalau kemarin kan gerakan fatwa, gerakan pendidikan ya, gerakan fatwa-fatwa, sekarang gerakan lewat duriah nasab. Diharapkan nanti orang-orang pribumi itu tidak ke kiai dalam berarti, tapi kepada ini, kepada orang-orang keturunan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi ini ada beda, kalau ulama-ulama pribumi itu bergerak kiai, kalau yang berasal dari Yaman ini adalah Habib. Nah, gelar Habib ada sejak Usman bin Yahya dilantik menjadi Mufti Agung Batavia. Nah, saat itulah gelar yang disematkan kepada orang-orang ahli agama yang berasal dari imigran Yaman. Nah, Belanda senang sekali dengan berdirinya Robitoh Alawiyin ini. Pakai Alawiyin ya, padahal ini kan bukan Syiah ya, cuman ya mungkin ya Alawiyin itu kan kalau di Timur Tengah itu orangnya Syiah, tapi ya memang untuk Rasulullah itu, ulama-ulamanya itu. Nah, Robitoh Alawiyin ini mencatat seluruh kelompoknya yang dirasa ada kaitannya dengan duriah. Ya, mereka kan rindu. Aku sebenarnya keturunan sopo ya kan gitu, karena Arab dari termaut. Nah, Belanda memasukkan seorang sejarawan yang bernama Van der Burg. Nah, ini literaturnya adalah literatur milik Van der Burg. Van der Burg ini
hanya berdasar pada satu dua sebuah kitab, tapi kitabnya itu kitab yang mudah. Selain itu juga Van der Burg ini juga melakukan penelitian terhadap durah Rasulullah SAW. Nah saat inilah yang ini dipermasalahkan oleh Kiai Imad dan tokoh-tokoh NU, karena ada temuan-temuan baru bahwa penelitian dari Van der Burg ini yang menyatakan bahwa keluarga Ba'alawi yang disahkan oleh Rabi'atul Alawin ini merupakan ada keturunan dari Rasulullah. Nah, pada tahun ini dipatahkan oleh hasil tesis dari Kiai Haji Imaduddin, Kiai Imad panggilannya ya, bahwa tidak ada keterkaitan Rasulullah dengan ini Ubaidillah. Ya mungkin kemungkinan besar ya benar juga, karena kedatangan Belanda membawa imigran Yaman itu kan luas kan tidak semua keturunan Rasulullah orang-orang Yaman kan ya, karena yang dibawa Belanda kan orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya uang ke Indonesia untuk bekerja, sedangkan dari keluarga keturunan Rasulullah kan kaya-kaya, bangsawan, jadi tidak kemungkinan besar tidak ikut Belanda seperti itu. Nah, oleh karena itu tesis dari Kiai Imad ini belum dijawab, gitu. Belum dijawab oleh dari Rabi'atul Alawin. Nah, saya sendiri selaku sejarawan, karena saya punya latar belakang pendidikan sejarah S1 sama S2 ya, saya menilai bahwa kalau Kiai Imad itu kan berdasarkan data-data kitab-kitab yang lama, abad ke-4, abad ke-5 ya. Sementara dari Rabi'atul Alawin ini memakai rujukan kitab-kitab yang pada abad-abad yang lebih muda. Nah, kalau dalam penelitian sejarah, buku yang sahih, yang asli, yang benar-benar adalah buku yang tua. Jadi kalau buku yang tua, misalnya abad 4, abad 5 itu nama Ubaidillah tidak ada ya, itu betul. Sementara dari Van der Burg yang berdasarkan pada Tom itu kan setelah berapa abad kemudian, 500 tahun, 550, ada yang 700, ada yang 650 menyatakan nama Ubaidillah baru ada. Ini saya cenderung memilih kebenaran dari Kiai Imad, keterputusannya itu. Nah, yang kedua, yang menulis sejarah daripada referensi Rabi'atul Alawin ini menggunakan orang-orang Belanda. Sebenarnya masih kurang kuat karena dia adalah orang kafir, orang Belanda, orang orientalis yang memiliki kepentingan untuk membelokkan fakta sejarah. Buktinya apa? Buktinya bahwa Van der Burg ini hanya menulis adanya Wali Songo. Sementara duriahnya Wali Songo sendiri tidak ditulis. Ini sebenarnya pemotokan sejarah. Tidak ditulis, padahal di situ ada data, misalnya kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, kerajaan
Giri Kedaton, kerajaan Sultan Fatah Demak ya, itu tidak dimasukkan. Jadi Van der Broek ini hanya menulis hanya pada batasan ini Wali Songo aja. Ya memang dalam penulisan sejarah itu tidak bisa secara global ya, harus ada batasan. Ada rumusan masalah, ada batasannya. Van der Broek Oriental dari Belanda menulis sejarah silsilah itu hanya sampai kepada Wali Songo aja, tidak kepada keturunan Wali Songo. Yang ada misalnya kiai-kiai sekarang yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Mereka kan keturunan Rasulullah. Van der Broek juga tidak menggunakan referensi studi literatur. Studi literaturnya kecil. Dia menggunakan satu buku, satu kitab saja. Ini kurang kuat dalam penelitian sejarah, dalam metode sejarah ya. Dan juga lebih kuat dari hasil penelitian Kiai Imad, karena saya lihat, saya pelajari itu referensinya banyak, kitab-kitabnya lebih dari 3, lebih dari 4. Nah, kalau dalam analisa kritik sejarah, mana lebih kuat Van der Broek dengan Kiai Imad? Ya, kalau dalam teori sejarah ya yang lebih benar, lebih kuat datanya ya Kiai Imad, karena studi literaturnya lebih banyak. Sementara Van der Broek tidak. Van der Broek agama seorang orientalis ini, terus sementara Kiai Imad adalah seorang kiai. Ya saya juga berdasar pada mata kuliah Islamologi. Saya mempelajari ketika kuliah di Universitas Jember, kayak pendidikan sejarah, Islamologi seperti itu. Juga ada paham-pahaman sejarah, saya belajar dari itu. Terus di IN saya juga mempelajari tentang dinasti Abbasiyah, Umayyah, terus kerajaan Yaman. Jadi saya saja ada referensi banyak. Oleh karena itu dalam ulasan di sini saya bisa menyampaikan tentang antara Arab dan Yaman. Nah, ini ada beda lagi. Kalau pedagang itu, pedagang bawa kapal langsung pergi karena dia kaya, berkata. Tetapi kalau yang menetap, mereka bukan pedagang, kayak imigran Arab kan dia Belanda. Dia menetap di Batavia, kemudian menyebar ke Pekalongan, menyebar ke Bondowoso, ke Gresik, Solo, Probolinggo. Sekarang yang kuat itu di Bangil, di Sumenep, di Banyuwangi itu ada. Ini ya. Nah, dalam perkembangannya setelah berdiri Robitoh Alawiyyin ini ada perpecahan antara kelompoknya Ba'alawi dengan Al-Irsyad. Kalau Ba'alawi itu cenderung ke Belanda, kalau Al-Irsyad tidak. Al-Irsyad yang dinyatakan bukan keturunan Rasulullah, sementara yang Ba'alawi menyatakan diri sebagai keturunan Rasulullah dengan alasan bahwa dia tercatat dalam lembaga Robito Alawiyah dengan referensi dari Van der Broek yang sebenarnya tidak kuat karena dia bukan orang Islam. Kalau yang menulis orang Islam ya lebih kuat karena ada motif-motif politik dari Belanda dengan menempatkan Van der Broek sebagai referensi dalam penyusunan sejarah. Misalnya
Contohnya lagi Abdul Malik kan gitu. Abdul Malik gitu. Jadi nyatakan bahwa tidak ada keturunan Wali Songo. Ya ini kan pendapat dari pendapat Robito Alawiyah. Tapi pendapat dari Kiai Imad ya tidak. Nah, pada posisi ini saya selaku sejarawan yang sudah lama belajar sejarah selama 10 tahun, di mana S1 saya di UNED 6 tahun, S2 di EN itu 3 tahun, dan kini saya menjadi penulis dan penerbit, pemilik penerbitan Menara Madinah. Juga saya punya media online, website, yaitu menaramadinah.com. Nah, dari berkat ini saya bisa menganalisa bahwa memang saya cenderung mengakui bahwa keabsahan dari tesis Kiai Imad yang benar gitu. Ya ditambah lagi ada ada oknum dari Robito Alawiyah ini kan komentarnya kan kasar ya. Misalnya ketua Robito Alawiyah sekarang ini Habib Taufik ya, itu ngomongnya kasar kan. Juga sama dengan Habib Bahar, kasar sekali itu. Ini kan bukan menunjukkan keturunan Rasulullah. Kalau keturunan Rasulullah ya harus, masa bilang coro-coro, kiai palsu kan gitu, bilang anjing, babi kan ini tidak pas. Ini keturunan Rasulullah tidak seperti ini. Dalam sejarah tidak ada keturunan Rasulullah itu lembut. Tapi kalau diperangi ya memerangi, ada waktunya keras, ada waktunya kalem. Ya buktinya apa? Dalam perang-perang itu kan Kiai kan melawan Belanda. Misalnya di Cilkung, Banten. Perang kemerdekaan, Kiai juga terjun juga. Kalau misalnya orang-orang Arab itu pada masa perang Diponegoro tidak ada. Yang dalam datanya nggak ada yang bela Diponegoro. Nah, munculnya gerakan-gerakan orang-orang imigran Arab itu setelah Belanda pergi. Setelah orang Jepang masuk ke Indonesia. Baru ada mulai pahlawan-pahlawan imigran Arab mulai ada. Misalnya yang di Pahlawan kan ini Air Barusedan, terus juga Habib Witang, terus itu Witang yang seorang Habib yang alim, yang baik itu banyak. Jadi generasi pada Indonesia menjelang Indonesia merdeka itu Habib itu sangat bagus, kerjasama dengan pemerintah Bung Karno sama pejuang baik. Tetapi pada zaman Belanda, baik WOC maupun zaman Hindia Belanda ini, orang Arab pro Belanda, khususnya yang hadir pada masa pemerintah Belanda. Tapi sebelum pemerintah Hindia Belanda, zaman WOC pun orang Arab sudah ada juga. Sudah ada ya. Tapi mereka hanya berdagang. Sedangkan pada masa pemerintah Hindia Belanda, begitu dalamnya orang-orang imigran Arab Yaman mendukung Belanda. Ketuanya adalah Habib Usman bin Yahya. Nah, kemudian pada tahun 2028 mereka meresmikan secara legal. Kalau sebenarnya tidak ada, ketika Habib Usman bin Yahya itu belum ada perkumpulan dan belum legal, hanya paguyuban. Kemudian diresmikan pada 1928 diresmikan menjadi perkumpulan Arabit
Khawarijah gitu. Kemudian pada tahun 1932 ini didirikanlah Robitoh Alawiyyin untuk mencatat sejarah Duriahnya. Tapi ini juga cuman sayangnya kan ini referensinya kan Van der Burg orang Andalusia. Nah, di balik ini ada kepentingan Belanda supaya memperkuat lagi. Jadi orang-orang pribumi supaya tetap ngajinya ke orang-orang imigran Belanda, bukan pada kiai. Sehingga semakin dengan menyatakan diri sebagai Duriah Rasulullah, padahal masih diragukan. Sekarang pun jadi polemik, diragukan ke Duriahnya menyambung ke Rasulullah. Ya, sampai saat ini semakin panas tentang konflik antara Robitoh Alawiyyin dengan Kiai Imad, ya dengan tesis-tesisnya bahwa Ubaidillah terputus dari Duriah Rasulullah, dan akibatnya Kiai Imad ini dilaporkan ke polisi Jogja, di Polda Jogja dilaporkan. Tapi para pendukung Kiai Imad sangat banyak, khususnya dari kalangan NU, siap untuk membela Kiai Imad, sudah siap. Ini pun juga harus dipikirkan dari kalangan pendukung Robitoh Alawiyyin, juga ada perhitungan karena orang-orang itu sudah berpengalaman dalam berjuang. Para kiai sejak zaman Belanda sudah berjuang hingga merdeka menang, dan sekarang pun berjuang melawan Robitoh Alawiyah, yang dimana ketuanya Habib Ja'far Asgaf juga ngomongnya kasar, juga Habib Bahri Smith juga. Nah, ini terjadi saat ini. Nah, saya selaku sejarawan, selaku penerbit buku sejarah Islam, menilai bahwa ini nantinya ada kejadian besar, akan terbukanya sejarah yang selama ini dipalsukan menjadi ada sejarah kebenaran tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Nah, dari YouTube kami ini bahwa pemirsa dapat ilmu baru bahwa ada Arab dari Persia, juga ada Arab dari Yaman. Arab dari Persia ini bukan hanya ada di Aceh, tetapi di Gresik itu ada, yaitu makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, di mana makam itu hasil penelitian ini makamnya nisannya sama dengan di daerah Persia di Iran. Oleh karena itu Syekh Maulana Malik Ibrahim itu dinyatakan berasal dari Iran. Pemirsa YouTube yang saya hormati, inilah informasi tentang perbedaan Arab Persia dengan Arab Yaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.